pakai kebaya warnanya merah buat kondangan di hari Sabtu. Abang None, saudara semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal ngomongin soal samrah. Samrah itu mungkin tidak sepopuler gambang kromong ataupun lenong. Namun, seni budaya Betawi yang satu ini sempat digandrungi pada masanya. Asal kata samrah yaitu samaroh dari bahasa Arab yang artinya berpesta atau berkumpul untuk bersantai. Samrah ini terdiri dari tonil, musik, dan juga tari. Berbicara soal samrah, dulu awalnya namanya orkes harmonium. Setelah harmonium nggak ada diganti akordeon, maka terjadilah adanya orkes samrah. Orkes samrah sendiri itu berasal dari kata syamar, bahasa Arab, yang artinya kumpul. Jadi sebenarnya jenis apapun musik kadang-kadang disebutnya samar, kumpul. Nah, awal mulanya dulu ada di Betawi Tengah. Di antaranya kumpul-kumpul lah orang-orang Cina, Arab, India, dan orang Betawi. Lalu iseng-iseng main alat musik itu, akhirnya menjadilah samrah. Dulu samrah bukan untuk dipanggil untuk hiburan seperti sekarang. Samrah itu umpamanya di malam ngeracik atau malam, kalau di sini disebutnya ngeracik sebelum acara hajatan. Itu mereka habis majang-majang atau dekorasi. Setelah itu mereka pindahin tuh piring, singkirin semua, maka mulailah bermain samrah. Samrah, musik yang berasal dari Melayu tapi lagu-lagunya pakai dialek Betawi dan mereka merasa bahwa itulah kesenian mereka, kesenian Betawi yang asli gitu. Sah-sah saja sih, karena di setiap daerah pesisir itu memang ada musik samrah. Kayak di Semarang ada, di Riau ada, begitu. Tapi sebetulnya ada lagi gitu, namanya tonil samrah. Itu suatu tontonan yang komplit kalau diperlukan untuk manggung sih sebetulnya. Kalau dia ada, jadi ada musik, tari, dan lakon. Takdir tak dapat aku pungkiri. Musik samrah masih berbunyi ya, sekitar menjelang tahun 90-an. Yang mainin orang-orang tua begitu. Misalnya di Paseban gitu ada yang bisa main akordeon, di Salemba ada yang bisa main biola, di Sawah Besar Bang Pi bisa main gendang. Harmonium asalnya dari Sri Lanka, kalau akordeon kayaknya dari Eropa begitu. Walaupun cara memainkannya sama ya, dipencet begitu. Cuman kalau akordeon mengandalkan angin, kalau harmonium kaki gitu kan, begitu. Perkembangan samrah sendiri saat ini hanya tinggal segelintir saja yang ada di Jakarta. Kendalanya karena lahan pertunjukan yang berkurang, lalu tanggapan yang juga berkurang, dan peminat juga yang berkurang, dan pemain-pemain yang sudah lawas dan lanjut usia. Kemudian bapak saya mikir, haruskah kesenian samrah ini ikut terkubur dengan meninggalnya personil samrah begitu. Jadi bapak saya manggilin pemain-pemain samrah dari berbagai kampung tengah ya di kota. Ada namanya Haji PI di Kuitang, dari Kuitang. Dapat tuh sekitar 8 orang. Nggak lupa juga dipanggil orang dekat dari Tenabang, namanya Ali Sabeni. Ali Sabeni bisa main akordeon gitu. Kalau Harun Al-Rasyid harmonium. Dikumpulkan di Petamburan gitu sama bapak saya. Karena khawatir kalau mereka udah nggak ada, kemana lagi gitu kita dengar musik samrah. Sampai akhirnya Harun Al-Rasyid disuruh merekam lagu-lagu samrah
di LKB gitu. Setelah bapak saya nggak ada, pesannya cuma satu sama saya, gedein Samrah. Gitu. Satu persatu, bener aja satu persatu pemain-pemain Samrah itu berpulang ya. Begitu. Apa yang bapak saya khawatirkan itu terjadi. Dengan mengandalkan rekaman tuh yang ada di LKB, waktu itu ketuanya masih Ibu Emma. Jadi saya ambil itu kaset itu, oh iya, lah jadi acuan lah. Gitu. Untuk saat ini masih ada 4 grup. Di antaranya ada Samrah Gratak dari Mampang, ada juga Samrah yang dari Condet, Pipi, ada juga Samrah dari Kemang, Citra Kemang, ada juga Samrah dari Jagakarsa, Lentera namanya. Nah untuk perkembangannya, Samrah karena menyerupai Melayu, walaupun beda. Di antara lagu-lagu kalau yang lama-lama mungkin sekarang udah nggak begitu, kurang enak kecuali di aransemen. Untuk lagu-lagu Samrah, seperti lagu Burung Putih, Mega Mendung, dan lainnya. Nah, yang sekarang kita bisa mengambil Samrah itu dari beberapa lagu yang cukup tenar, tapi alat musiknya tetap Samrah. Contohnya lagu Samrah yang lagi booming sekarang, itu adalah seperti Ikan Dalam Kolam, Janda, dan banyak lagi. Semenjak Aku Memandang, nah itu juga lagi booming. Jadi bukan hanya anak-anak Samrah atau anak gambus saja yang bawain, itu pun dipelajari oleh musik-musik dangdut sekarang di panggung-panggung. Sampai saat ini tuh lagi booming. Lagu Samrah itu nggak banyak. Yang terkumpul sama yang saya ingat-ingat 15 gitu. Kebanyakan saya baca nih ceritanya yang sedih-sedih gitu. Misalnya seorang laki-laki miskin buruk rupa gitu. Dia menginginkan gadis yang cantik jelita. Jadi dia sedih-sedih kayak gitu sih. Tapi sih lucu. Pemerintah dalam hal Samrah masih belum maksimal. Mungkin ada di Setu Babakan cuma setahun cuma 2 kali, cuma bisa 2 grup. Mungkin dari dinas ada cuma 2 kali untuk penampilan Samrah, cuma bisa 2 grup. Ya mereka kalau dihitung seperti itu, mereka cuma kalau dibagi satu-satu cuma sekali main setahun. Sedangkan untuk panggilan di acara hajatan untuk luar itu kan udah banyak kan pakai organ tunggal. Dan Samrah ini nggak bisa organ tunggal, nggak enak gitu. Maksudnya nggak ada penjiwaan di dalam hal bermain. Upaya untuk menjaga dan mengembangkan Samrah diantaranya adalah dengan memberikan kesempatan bagi siapapun yang berminat untuk berlatih seni tradisional ini. Karena butuh komitmen untuk mendalami satu seni tradisi. Jadi setelah orang-orang tua itu meninggal ya, saya mencoba mengumpulkan pemain-pemain muda sama adik saya. Adik saya kebetulan nurun banget bakat musiknya nurun, tapi udah almarhum ya, Bu Jangan gitu. Dengan contoh kaset itu aja dia dari yang nggak bisa main bass diajarin sampai jadi satu grup. Ya nggak, itu sih yang saya lihat regenerasinya berasal dari personil yang pernah belajar di Sanggar Firman Mutako. Rumeh ayo bang di kampung rawe, ada buka dengan doyong di pinggir sawah. Lagi-lagi ya problemnya nih kalau membina kesenian tradisional harus punya kecintaan yang bersih dan dedikasi yang tulus begitu. Banyak nih pemain-pemain sinetron yang bertebaran di TV-TV swasta, asalnya belajarnya dari Sanggar Firman Mutako. Semacam Opi gitu, Opi Kumis, Madit, Rini, Es Bonbon. Itu asalnya belajar di kami gitu. Untuk LKB sendiri kita terus membina grup-grup Samrah. Yang penting buat mereka terus latihan walaupun di masa pandemi, di masa yang sulit ini terus latihan
coba belajar mencipta lagu. Jangan kita terfokus pada lagu-lagu yang lama. Kita mengikuti zaman. Nah, kalau zamannya seperti ini, zaman rameh begini ya kita bikin rameh ya. Bisa juga mereka mengirim-ngirim, membuat rekaman, kirim ke YouTube dan sebagainya. Itu demi kelangsungannya. Karena udah kebanyakan organ tunggal ya pemerintah memperhatikan, Pemda DKI memperhatikan, khususnya Dinas Kebudayaan memperhatikan grup-grup Samrah yang sudah hampir punah yang ada di DKI. Tapi abang jangan kesel, jangan marah. Aye ini bang udah jadi jande. Berbicara tentang Samrah, saya melihat harus hadirnya pemerintah daerah untuk membantu kami. Bukan hanya menjadi warisan budaya tak benda saja, tapi juga kami dibantu untuk bisa dapat ditampilkan secara rutin di beberapa titik di wilayah di Kota Jakarta. Ngomong soal Samrah, ya, asik bener dah pokoknya dah. Ya. Apalagi lagu-lagu lamanya tuh, lagu-lagu lamanya top pokoknya. Teranglah bulan hawanya teduh, sayang setengah hati si buat apa. Kita perlu tuh inovasi tuh, bikin lagu-lagu yang baru. Nah, lagu-lagu barunya perlu tuh kita populerkan biar supaya masyarakat tahu. Di situ ada tonil, tarinya, itu bikin banyak penggemarnya tuh. Samrah Betawi adalah salah satu jenis kesenian yang sangat diminati pada masa lalu. Untuk itu, di masa sekarang perlu juga banyak perhatian terhadap jenis musik Samrah ini. Fasilitas-fasilitasnya perlu diberikan oleh pemerintah dan juga harus banyak didukung oleh organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang seni dan budaya, khususnya tradisional kebetawian. Untuk itu, kami Pemprov DKI Jakarta sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak bagaimana musik Samrah ini bisa menjadi bagian dari kegiatan yang ada di Pemprov DKI Jakarta saat ini. Hanya perlu diperbanyak, perlu dilatih dengan upaya-upaya pengembangan agar sesuai dengan perkembangan saat ini. Suatu seni tradisi akan tetap terjaga jika kecintaan dan komitmen kita terhadap seni tradisi itu terus ditumbuhkan. Tidak hanya Samrah, semua tradisi budaya hanya memiliki dua pilihan, bertahan atau punah. Karenanya, untuk menjaga budaya itu tetap ada, maka salah satu caranya adalah dengan mengembangkannya. Baik Abang None, saya kasih pantun lagi ya. Di pohon beringin ada dedemit, lewatin aja, jangan diopenin. Saya izin mau pamit, kalau ada salah mohon dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Benyamin Suhaib tentunya kita punya visi dan misi. Ya. Visi dan misinya apa tuh? Ya kita pasti promosi dan pemasaran seni budaya Betawi. Kita udah begitu kita rangkul atau kita merapat dengan sanggar-sanggar. Tentunya juga kita minta dukungan sama lembaga kebudayaan Betawi. Terus apalagi nih kita nih? Ya pasti dong dengan Dinas Kebudayaan. Dari situlah kita berkomitmen. Ya, kita berkomitmen kita buat nih pelatihan. Ya. Terus kita bikin lomba. Ya. Udah bikin lomba, kita bikin apa? Pagelaran tentunya. Pagelaran apa? Seni budaya Betawi. Seni budaya Betawi yang